Halo sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel Edi Azhari dan rekan belajar pajak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi bagi karyawan swasta yang penghasilannya di bawah 60 juta. Nah, sekarang kan sudah tanggal 25 Januari waktu saat ini ya. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi itu paling lambat dilaporkan di bulan Maret tanggal 31 atau akhir bulan Maret. Nah, bagi wajib pajak orang pribadi untuk karyawan swasta, ayo kita lakukan pelaporan SPT tahunan agar tidak terlambat dan tidak dikenai sanksi administrasi apabila terlambat lapor. Nah, untuk orang pribadi apabila terlambat lapor itu sanksinya 100.000. Nah, sebelum kena sanksi, ayo sekarang buru-buru laporan SPT tahunan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan, ayo kita gabung ke video saya kali ini. Nah, langkah pertama untuk melakukan pelaporan yaitu kita masuk ke DJP online dan sudah mempunyai akses ataupun password dan sudah aktivasi di DJP online ini. Nah, yang kita butuhkan yaitu yang pertama bukti potong dari pemberi kerja atau tempat di mana kita bekerja. Nah, sebelum lapor kita harus minta terlebih dahulu ya ke tempat kita bekerja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya contohkan penghasilan saya ya. Dalam 1 tahun itu berapa dan kemudian dipotong pajak berapa. Nah, kebetulan di sini tidak ada pemotongan pajak karena untuk penghasilannya masih di bawah PTKP. Nah, untuk PTKP yang sekarang itu nanti bisa dilihat ya di video saya sebelumnya ada PTKP-nya berapa dan pajak dan penghasilan yang tidak dikenakan pajak berapa. Di situ ada lengkap mengenai PTKP-nya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk di DJP online ya. Kita masukkan NPWP maupun NIK. Kalau sudah kita masukkan kata sandi, kemudian kode keamanan, nah kita tunggu sebentar loginnya. Nah, seperti ini tampilan DJP online yang sekarang. Nah, langkah selanjutnya untuk melaporkan SPT tahunan, kita masuk ke menu lapor, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tampilan berupa yang pertama e-form, kemudian e-filing dan lainnya. Di sini tidak saya gunakan ya. Nah, sekarang untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi dalam bentuk SS atau yang penghasilannya di bawah 60 juta itu kita lari ke menu e-filing ini ya. Bukan yang e-form. Kalau e-form itu untuk pekerja bebas. Kalau untuk karyawan yang penghasilannya masih 60 juta ke bawah itu menggunakan e-filing ini ya. Kita klik e-filing. Kemudian di sini ada 3 daftar menu. Yang pertama arsip, buat SPT, draft SPT dan bantuan. Nah, di bawahnya ada rincian SPT yang sudah kita laporkan. Kita mulai tahun 22, 21 dan ke bawah. Nah, untuk melaporkan kita klik yang buat SPT ini ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabnya tidak kalau untuk karyawan swasta ya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah atau pisah harta? Kita pilih aja yang tidak. Kemudian di sini ada penghasilan. Nah, ini yang paling penting ya. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 1 tahun itu kurang dari 60 juta? Nah, kalau kurang 60 juta kita jawab tidak.
apabila kalau selama 1 tahun itu kurang dari 60 juta, kita pilih yang ya. Kalau yang untuk kita laporan SS ya, kita klik aja ini. Nah, kemudian di sini ada sudah muncul untuk formulirnya. Kita pilih tahun pajaknya yang akan kita laporkan, yaitu tahun pajak 2023. Kemudian status SPT-nya normal, kemudian pembetulan ke 0. Langsung kita scroll ke bawah, kita klik yang selanjutnya ini. Nah, kemudian kita scroll bawah lagi. Di sini ada penghasilan bruto yang kita terima dalam 1 tahun. Kita lihat di putih potong yang sudah kita siapkan ya. Ini misalkan gajinya 55 juta dalam 1 tahun. Kita masukkan 55 juta ya. Kemudian pengurang itu ada di putih potong di sini di bawah. Di biaya jabatan atau iuran dan iuran pensiun itu totalnya 2.750.000. Kita masukkan juga 2.750.000. Kemudian yang nomor 3 adalah penghasilan tidak kena pajak, itu PTKP-nya. Kita pilih kita statusnya gimana, sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah ini kita pilih yang K. Kemudian punya tanggungan 1 orang ataupun anak, kita pilih ini. Nah, sudah muncul. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini untuk penghasilan kena pajaknya kosong karena penghasilan kita masih di bawah PTKP, jadi tidak membayar pajak. Kita hanya melaporkan di SPT tahunan ini ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita klik yang berikutnya. Nah, berikutnya kita apabila mempunyai penghasilan yang bersifat final bisa kita masukkan di sini. Misalkan untuk penghasilan final itu biaya bunga tabungan ataupun bunga deposito dan lain sebagainya bisa masuk di sini ya. Nah, kalau tidak ada kita lanjut ke berikutnya. Ya, selanjutnya adalah harta dan kewajiban. Harta dan kewajiban itu adalah harta yang kita miliki dan kewajiban berupa utang dan lain sebagainya. Apabila hartanya 50 juta kita masukkan. Nah, kemudian untuk hutangnya misalkan kita punya utang 10 juta juga kita masukkan. Nah, kalau sudah sesuai kita klik berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pernyataan bahwa dengan menyadari sungguhnya segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa telah memberitahukan yang di atas adalah benar, jelas dan lengkap. Kita klik aja setuju. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, untuk prosesnya sudah selesai dalam pengisian. Kita tinggal melaporkan ya. Nah, melapornya gimana? Tinggal kita ambil kode verifikasi di sini. Nanti untuk kode verifikasi itu masuk di email. Di email. Contohnya seperti ini. Saya carikan ya. Oh, bukan di sini. Oh, nanti aja di email nanti saya tunjukkan ya kode verifikasinya seperti ini ya. Seperti ini. Nanti bisa dilihat di email ya. Nah, seperti itu untuk penjelasan ataupun penyusunan SPT tahunan untuk karyawan swasta dalam bentuk SS. Nah, terima kasih atas perhatiannya bagi teman-teman yang baru bergabung, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang suka dengan video saya kali ini silahkan klik tombol like, subscribe dan bagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih, bye bye.